apa, walaupun kita kayaknya pernah bahas di mata kuliah sebelumnya, apa itu tentang suspensi ya. Kan ada suspensi, larutan, kemudian besok minggu depan untuk tugas teman-teman itu sediaan emulsi ya. Jadi untuk hari ini stabilitas obat dalam sediaan suspensi, minggu depan dalam sediaan emulsi. Kemudian ada flokulasi, deflokulasi, ada kestabilan dari suspensi ya, karena kita memang membahas tentang stabilitas ya. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi, cara mengetahui suspensi yang masih stabil dan mana suspensi yang sudah rusak. Kemudian kelebihan-kelemahan dari suspensi dan evaluasinya. Evaluasi yang paling mudah kita lakukan adalah secara fisik, ya, visualnya. Pengertian dulu dari suspensi: bentuk sediaan cair yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut. Jadi di sini kalian sudah bisa tahu mana yang termasuk terdispersi, fase terdispersi, dan fase pendispersi. Kita flashback lagi ya, sebentar, ini ada yang baru masuk. Ya, jadi di sini ketahui mana yang fase terdispersi. Otomatis fase terdispersi itu yang jumlahnya lebih kecil ya, atau di sini istilahnya adalah fase dalam. Sedangkan fase pendispersi atau istilah lainnya fase kontinu ataupun fase luar itu adalah yang komposisinya lebih banyak ya, karena kita sekarang sedang membahas suspensi, maka di sini yang termasuk fase terdispersi atau komposisinya yang lebih kecil adalah yang padat ya, yang padat. Kemudian yang besar komposisinya adalah cair gitu ya. Contoh ketika teman-teman membeli obat-obat lambung ya, obat untuk dispepsia misalkan, contohnya seperti sukralfat. Sukralfat sirup ya, itu adalah salah satu contoh suspensi. Itu ketika kita lihat, kita ambil gitu, itu pasti kondisinya tidak tercampur karena memang dia memiliki sistem heterogen ya, di pengertian ini. Dia sistem heterogen yang terdiri dari dua fase, yaitu fase padat sebagai fase terdispersi dan fase cair sebagai fase kontinu. Gitu. Jadi ketika kalian mengambil si sukralfat tadi, sirup sukralfat, itu pasti yang kalian lihat adalah ada endapan ya. Belum tercampur sempurna seperti kalian mengambil sirup parasetamol contohnya. Nah, sirup parasetamol adalah contoh dari bentuk larutan atau sirup. Sedangkan untuk yang sukralfat tadi itu adalah masuk ke suspensi. Dia bisa campur, bisa membukin ketika kita melakukan pengocokan. Itu baru antara zat padat atau zat terdispersi dan zat cair ya, atau fase kontinunya itu akan tercampur ya. Itu dua fase. Itu pengertian dari suspensi. Jadi teman-teman harus tahu dulu di sini mana sih fase terdispersinya apa. Oh, pasti padat. Kemudian fase kontinunya pasti cair. Kemudian nanti kita akan ketemu dengan istilah flokulasi dan deflokulasi. Apa sih flokulasi? Apa sih deflokulasi gitu ya?
Keduanya itu merupakan pembentukan suspensi. Jadi pembentukan suspensi itu bisa flokkulasi, bisa deflokkulasi. Flokkulasi itu terpisahnya antara fase terdispersi dan fase pendispersi lebih cepat. Ya, lebih cepat terpisah gitu ya, tetapi endapan yang dihasilkan dapat mudah didispersikan kembali. Jadi mudah terpisah, tetapi ketika ada intervensi, maka dia akan cepat didispersikan kembali. Nah, kebalikan dengan deflokkulasi, pemisahannya lebih lambat, gitu ya. Pemisahan misalkan ketika tadi contohnya sinalfat, pemisahannya dia lebih lambat ketika sudah kita kocok, kemudian sudah selesai kita minum, kita letakkan lagi. Nah, pemisahannya itu akan lebih lama daripada yang flokkulasi tadi. Dan endapannya tidak bisa didispersikan kembali karena telah terbentuk cacing. Cacing itu seperti kayak gumpalan gitu ya. Nanti kayaknya ada contohnya biar lebih gampang melogikakan ya kalau udah ada gambarnya. Kemudian untuk kestabilan, suspensi itu bisa stabil. Misalkan dia harus tetap homogen. Kemudian partikel benar-benar terdispersi dengan baik. Zat yang terdispersi harus halus dan tidak boleh cepat mengendap. Jadi harus, kalau halus itu kan berarti ukuran partikelnya itu kecil ya. Kecil berarti dalam satuan mikro ataupun nanometer ataupun mikrometer. Jika dikocok, endapannya akan cepat terdispersi kembali. Jadi kalau bisa dia adalah membentuk suspensi yang sistemnya flokkulasi, ya, yang endapannya akan cepat terdispersi kembali. Suspensi harus kental untuk mengurangi kecepatan pengendapan partikel yang terdispersi, tapi juga tidak boleh terlalu kental agar mudah dituang. Jadi, viskositas dari suspensi, viskositas masih ingat ya, viskositas adalah kekentalan. Viskositas dari suspensi itu lebih besar dari larutan, tetapi dia lebih kecil dari gel. Ya, kalau kita lihat padatan, itu yang bentuk gel, itu kan dia terlalu kental ya. Nah, otomatis dia viskositasnya itu paling tinggi. Itu beda sih sebenarnya karena dia padat ya. Tetapi untuk sesama cairan, ya, sesama cairan itu dia paling besar ketimbang yang larutan. Gitu. Walaupun kalau yang gel tadi masuknya ke bukan padat tapi semi padat atau semi solid. Untuk menjaga kestabilan suspensi, kita perlu menambahkan suspending agent. Apa sih fungsinya suspending agent? Yaitu tadi menjaga kestabilan, kemudian dia bisa meningkatkan viskositas. Meningkatkan viskositas, misalkan kok larutannya itu terlalu cair gitu ya, kita perlu meningkatkan nih viskositasnya. Nah, itu kita perlu menambahkan suspending agent dan memperlambat proses pengendapan sehingga menghasilkan suspensi yang stabil. Jadi viskositasnya lebih tinggi dan pembentukan endapannya juga lebih lama. Nggak langsung mengendap gitu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi. Itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Yang pertama suhu. Semakin tinggi, maka semakin tinggi energi kinetik. Jadi energi kinetik itu energi gerak ya. Energi kinetik dari apa? Ya, energi kinetik dari partikel-partikel obatnya. Ya, sehingga terjadi tumbukan antar partikel. Sehingga partikel itu mudah mengendap. Jadi kadang yang tadi ya, suspensi yang baik kan tidak boleh cepat mengendap. Nah, maka dari itu untuk membentuk suspensi yang baik, suhunya juga jangan terlalu tinggi, gitu ya, karena dia akan meningkatkan
energi kinetik sehingga terjadi tumbukan, meningkatnya tumbukan. Kalau tumbukannya itu meningkat, maka larutannya itu partikelnya mudah mengendap. Kalau mudah mengendap kan nggak bagus ya untuk sediaan suspensi. Kemudian ukuran partikel. Ukuran partikel semakin kecil semakin bagus. Karena kalau semakin kecil kan dia semakin mudah larut ya. Katanya laju pengendapannya juga lebih besar. Tetapi ketika ukuran partikelnya itu lebih besar, ya, lebih gede, maka laju pengendapannya itu dia akan lebih kecil. Ini juga akan pengaruhnya dengan gravitasi ya. Ukuran partikel itu karena memang gaya berat ke bawah, berarti dia berhubungannya dengan gaya gravitasi. Viskositas, semakin tinggi viskositas atau kekentalan, jarak antar partikelnya itu akan semakin jauh dan cenderung tidak berikatan. Nah, kalau tidak berikatan, otomatis energi kinetiknya kan berkurang ya, karena tidak terjadi tumbukan, karena semakin jauh. Sehingga laju pengendapannya semakin kecil. Muatan partikel, muatan yang sejenis dia akan tolak-menolak, sedangkan yang bukan sejenis dia akan tarik-menarik. Itu ingat, untuk ikatan partikel itu pasti dia membutuhkan gaya tarik-menarik, dan gaya tolak-menolak. Otomatis yang dibutuhkan adalah muatan yang bukan sejenis. Ya. Maka partikel tidak dapat berikatan satu sama lain sehingga sulit mengendap dan terbentuk sistem suspensi deflokkulasi. Sebaliknya, jika muatan berbeda akan tarik-menarik dan terbentuk sistem suspensi terflokulasi. Jadi tergantung nih si peneliti mau pakai sistem apa, flokulasi kah, deflokulasi kah, itu tergantung tujuan dari si penelitinya. Cara mengetahui apakah suspensi itu masih stabil atau rusak, itu bisa digunakan pengujian organoleptik ataupun fisik. Nah, itu yang paling mudah, paling murah, paling cepat ya. Tapi untuk keakuratannya itu belum tentu. Organoleptik itu bisa dari bentuknya, warnanya, yang mungkin warna seharusnya masih putih, tapi kok dia berubah warna tuh jadi kuning atau coklat. Nah, itu berarti sudah tidak stabil atau sudah rusak. Kemudian baunya kok menyengat gitu ya. Dan pengendapannya itu yang bukan pengendapan normal, walaupun suspensi itu pasti ada pengendapan ya, akan mungkin ketika kita lakukan pengocokan, tetapi ketika tidak ya pasti mengendap karena terdiri dari dua fase. Tetapi ini maksudnya pengendapan yang tidak normal. Yang ketika kita lakukan pengocokan pun masih tetap susah ya, karena sudah ada caking. Sedangkan evaluasi stabilitas fisik suspensi dapat kita lihat dengan uji ukuran partikel, konsentrasinya, viskositas, laju sedimentasi, volumenya. Nah, itu juga ada rumusnya semua ya kalau untuk yang uji stabilitas fisik. Viskositas itu kan Rho. Ya, Rho itu sama dengan M per V. Itu massa jenis, itu massa jenis. Nanti kita akan lihat rumusnya. Kelebihan dan kelemahan suspensi ini bukan kestabilannya ya, tapi plus minusnya kalau sediaan itu berbentuk suspensi. Ia merupakan sediaan yang menjamin stabilitas kimia dan memungkinkan terapi dengan cairan. Apalagi untuk usia anak-anak ya, itu lebih prefer ke suspensi ini daripada yang tablet. Kemudian untuk pasien dengan kondisi khusus, bentuk cair lebih disukai daripada bentuk padat. Sama kayak yang nomor 1. Suspensi pemberiannya lebih mudah. Kemudian untuk dosis pun adjustment dosis itu juga lebih mudah ya. Suspensi merupakan sediaan yang aman,
mudah diberikan untuk anak-anak, juga mudah diatur tadi adjustment dosisnya dan dapat menutupi rasa pahit. Gitu ya. Walaupun tidak semua suspensi itu tidak pahit, enggak, tapi kan kita juga punya sakarum laktis, jadi tetap bisa ditambahkan. Intinya lebih ramah anak-anak ya kalau untuk yang sediaan cair. Kemudian untuk kelemahannya secara stabil itu dia rendah kestabilan. Ya, ada cackingnya, jadi susah terdispersi kembali. Otomatis kalau dia cacking, homogenitasnya turun. Kemudian alirannya terlalu kental ya, karena viskositas lebih tinggi daripada larutan. Ketepatan dosis lebih rendah daripada sediaan larutan. Jadi kalau dibandingkan dengan larutan, pasti orang itu lebih suka yang larutan gitu ya. Kemudian pada saat penyimpanan kemungkinan terjadi perubahan sistem. Jadi ini lebih ke faktor eksternal selama penyimpanan. Ingat ya, untuk pengertian dari kestabilan adalah bagaimana cara farmasis menjamin obat itu stabil dari sebelum diproduksi sampai ke tangan pasien, sebelum dikonsumsi pasien. Nah, itu meliputi salah satunya adalah di penyimpanannya. Ya, penyimpanan kan itu nanti ada bisa terkena cahaya ya, dari suhu itu bisa menyebabkan cacking. Kelembapan itu juga bisa pengaruh. Makanya kestabilan itu saat penyimpanan perlu. Sediaan suspensi dia harus dikocok lebih dahulu untuk memperoleh dosis yang tinggi. Nah, ini yang mungkin kita besok ketika sudah teman-teman ya udah berkecimpung gitu di dunia kerja, jangan lupa kita memberikan KIE atau konsultasi edukasi penggunaan suspensi ini harus dikocok terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk homogenitas dosis. Ya, beda dengan larutan. Larutan itu bisa kita lihat ya untuk seperti obat-obat yang dengan komposisi hanya satu zat saja. Contohnya paracetamol, kemudian apalagi CTM, ya. Tapi untuk obat-obat flu itu biasanya adalah combine. Ya, ada beberapa obat yang masuk di dalam. Jadi tetap harus dikocok. Nah, tapi untuk teman-teman ketika besok mengkonsumsi atau memberikan swamedikasi, konsultasi, edukasi obat berupa antibiotik sirup, itu harus dikocok terlebih dahulu. Ya, beda dengan tadi sediaan tunggal seperti paracetamol ataupun CTM itu yang mungkin tidak Aproxol mungkin itu tidak harus dikocok. Ya, tetapi kalau untuk antibiotik itu dia harus dikocok biar mencampur. Kemudian bagaimana cara kita mengevaluasi tadi untuk yang ukuran partikel itu kita bisa menggunakan mikroskop ya, karena sangat mudah untuk dilihat. Kemudian untuk konsentrasi kita bisa lihat dengan endapan yang terbentuk dalam waktu yang singkat. Itu kita bisa menilai, mengukur. Kemudian viskositas atau kekentalan itu kita bisa mengukur dengan lamanya laju sedimentasi dan tidak membentuk cacking. Itu cacking ya, dalam waktu penyimpanan yang lama. Jadi tidak penyimpanan hanya 1 hari, tetapi dalam waktu yang lama kita cek dulu tuh uji stabilitas fisiknya. Kemudian mudah atau tidaknya dituang, ini berhubungan juga dengan yang viskositas tadi. Apa sih tadi laju sedimentasi ya? Laju sedimentasi, kecepatan pengendapan partikel. Jadi kecepatannya dalam mengendap itu namanya laju, namanya aja laju ya. Laju itu berarti dia berhubungan dengan kecepatan dalam mengendap. Menurut
hukum Stokes, kecepatan pengendapan berbanding lurus dengan ukuran diameter. Tadi kita masih ingat ya, semakin ukuran diameternya kecil, maka dia akan cepat mengendap. Ya, semakin ukurannya besar, dia akan semakin lama. Ya, karena tadi yang hubungannya dengan tumbukan. Kemudian yang redispersibilitas, suspensi yang mengendap pada saat penyimpanan harus mudah terdispersi kembali setelah penggojokan ringan. Jika tidak terdispersi kembali setelah penggojokan ringan, maka suspensi tidak bisa dikatakan sebagai suspensi yang baik. Jadi hanya kita kocok-kocok bentar saja, ya, kok dia nggak balik lagi, itu suspensinya sudah tidak baik. Dispersibilitasnya kurang, kecil. Jadi, dia sudah tidak stabil secara fisik. Kemudian volume sedimentasi, ini kalau kita rumuskan, F sama dengan VU per T0. Volume sedimentasi dapat dihitung dengan cara membandingkan volume endapan yang terjadi setelah didiamkan terhadap volume awal sebelum mengendap. Nah, itu nanti di contoh soal ya, ketika kita melihat contoh soal sudah tahu apa sih VU, apa sih VO gitu ya. Jika F sama dengan 1 atau mendekati 1, maka dia baik, sediaannya masih bagus. Tapi kalau F-nya lebih dari 1, maka dia terjadi fluktuasi. Ya. Jadi volumenya kemungkinan akan lebih banyak dari over. Formulasi lebih baik jika dihasilkan kurva garis horizontal. Jadi ketika garisnya itu vertikal, itu pasti jelek ya. Udah, untuk stabilitas obat dalam sediaan suspensi, mungkin ada yang mau ditanyakan? Sediaan emulsi.